Yeskiel 17 ayat 1-10 lambang ketidaksetiaan Raja Sedekia. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah suatu teka-teki dan ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum Israel. Katakanlah beginilah firman Tuhan Allah, seekor burung raja wali yang besar dengan sayapnya yang besar dan panjang, penuh dengan bulu yang berwarna-warna datang ke gunung Libanon, dan ia mengambil puncak pohon aras. Ia mematahkan pucuknya yang paling ujung dan dibawanya ke sebuah negeri perdagangan, lalu diletakkannya dia di kota perniagaan. Ayat yang kelima, ia mengambil sebuah dari taruk-taruk tanah itu dan menanamnya di ladang yang sudah sedia ditaburi. Ia menempatkan dekat air yang berlimpah-limpah seperti pohon gandarusa, sehingga ia tumbuh dan menjadi pohon anggur yang rimbun dan tumbuhnya rendah dan cabang-cabangnya melengkung menuju burung itu, dan akar-akarnya tetap di bawahnya. Demikianlah ia menjadi pohon anggur dan mengeluarkan tunas-tunas dan memancarkan taruk-taruk. Ayat yang 7, dalam pada itu ada juga burung raja wali besar yang lain, dengan sayapnya yang besar dan bulu yang lebat, dan sungguh, pohon anggur ini mengarahkan akar-akarnya ke burung itu dan cabang-cabangnya dijulurkannya kepadanya, supaya burung itu mengairi dia lebih baik dari bedeng di mana ia ditanam. Namun ia ditanam di ladang yang baik dekat air yang berlimpah-limpah supaya ia bercabang-cabang dan berbuah dan supaya menjadi pohon anggur yang bagus. Katakanlah beginilah firman Tuhan Allah. Apakah itu akan berhasil? Apakah orang tidak akan mencabut akar-akarnya dan menyentakkan buahnya sehingga semua ulamnya yang baru menjadi kering? Tidak usah tangan yang kuat dan banyak orang untuk mencabut dia dengan akar-akarnya. Ayat yang 10. Lihat, ia memang ditanam, tetapi apakah ia akan memberikan hasil? Apakah ia tidak akan layu kering kalau ditimpa angin timur? Ia akan layu kering di bedeng tempat tumbuhnya itu. Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu di channel Pelita Kakiku. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang baru saja kita baca adalah salah satu bagian nubuatan dari Nabi Yeskiel. Dan di sana digambarkan bahwa Yeskiel disuruh Tuhan untuk mengungkapkan sebuah teka-teki atau perumpamaan kepada orang Israel, ya. Dan di dalam Alkitab yang bahasa Indonesia di sana dikasih judul dengan nama, judul perikopnya adalah lambang ketidaksetiaan Raja Sedekia. Walaupun memang kalau kita baca keseluruhan Yeskiel pasal 17 ini, kita tidak menemukan kata Raja Sedekia di sana. Tetapi nanti saya akan jelaskan kenapa ini berbicara soal Raja Sedekia, gitu ya. Pada video ini saya akan membahas mengenai sebuah perumpamaan yang unik, mengenai sebuah teka-teki yang unik yang disampaikan oleh Yeskiel, yaitu tentang dua buah ekor burung raja wali yang besar dan panjang dan lebat bulunya, dikatakan dalam firman Tuhan. Gitu ya. Satu raja wali kemudian mengambil dari pohon Libanon pucuknya yang paling atas dan kemudian dibawa ke kota perniagaan dan kemudian ditanam dan berbuah sehingga menjadi pohon anggur. Gitu ya. Kemudian nampak seekor raja wali besar yang lain dan kemudian pohon anggur itu merambat menuju raja wali yang kedua dan kemudian ingin supaya diairi lebih baik dari bedeng sebelumnya tempat dia ditanam, gitu ya. Dan kemudian firman Tuhan datang kepada Yeskiel bahwa apakah itu tidak akan tercabut, apakah dia akan menghasilkan buah yang baik, gitu ya. Pada video ini saya akan membahas mengenai Yeskiel pasal 17 ini tentang perumpamaan atau teka-teki mengenai dua buah burung raja wali, gitu ya. Tentunya sebelum saya membahas lebih jauh, saya sangat menganjurkan untuk Anda membaca terlebih dahulu seluruh pasal dari Yeskiel pasal 17 ini. Oke, jadi sebelum kita membahas lebih jauh, tolong di-keep dulu Yeskiel pasal 17, nanti kita akan bolak-balik ke sana. Oke, pertama kita akan lihat bahwa ini nubuatan atau perumpamaan ini, atau teka-teki ini memang ditujukan menjadi satu gambaran tentang Raja Sedekia. Tadi di awal saya sudah bilang bahwa kata Raja Sedekia memang tidak tertulis secara jelas dalam Yeskiel pasal 17 ini. Tetapi sebenarnya ini berbicara tentang Raja Sedekia. Karena itu sangat tidak salah kalau Alkitab Bahasa Indonesia kita memberikan judul perikopnya tentang lambang ketidaksetiaan Raja Sedekia. Gitu ya. Sebelum saya jelaskan lebih jauh lagi tentang Yeskiel pasal 17 ini mengenai perumpamaan atau teka-teki dua ekor raja wali besar, gitu ya. Kita akan lihat sedikit mengenai siapakah Raja Sedekia, gitu ya. Kalau Anda telah mempelajari mengenai raja-raja atau nabi-nabi yang pernah saya dengan istri buat dalam sejarah Alkitab, Anda tahu bahwa Raja Sedekia adalah raja terakhir dalam kerajaan selatan, gitu ya. Jadi kerajaan selatan sebelumnya ada Yoyakim, kemudian Yoyakin, dan terakhir Sedekia, gitu ya. Yoyakim sendiri adalah anak dari Raja Yosia, gitu ya.
Dan Sedekia ini sebenarnya adalah saudara dari Yoyakim atau paman dari Yoyakin. Gitu ya. Mungkin saya kesinggung beberapa ayat dalam firman Tuhan tentang siapakah Raja Sedekia ini. Di 2 Tawarikh 36 ayat yang 10 dikatakan, pada pergantian tahun, Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel beserta pekakas-pekakas yang indah-indah dari rumah Tuhan. Dan Sedekia, ayah saudara Yoyakin, saudara ayah Yoyakin menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. Di sana digambarkan bahwa Sedekia itu adalah saudara dari ayah Yoyakin. Ayah Yoyakin adalah Yoyakim, saudaraku. Jadi jangan bingung antara nama Yoyakin dan Yoyakim. Yoyakim mempunyai anak Yoyakin, gitu ya. Dan Yoyakim mempunyai saudara, yaitu Sedekia, gitu ya. Yoyakin ini juga yang kita kenal dengan nama istilah Yehonya atau Raja Honya dalam firman Tuhan, gitu ya. Ayat yang lain dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 17 dikatakan, kemudian Raja Babel mengangkat matanya, paman Yoyakin, berarti ini saudara dari Yoyakim ayahnya, menjadi raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Sedekia. Jadi Sedekia adalah raja yang diangkat oleh Raja Babel atau Nebukadnezar. Jadi pada waktu Nebukadnezar menyerang kerajaan Yehuda, pada waktu itu rajanya adalah Yoyakin. Dan kemudian Yoyakin ditangkap atau dibawa ke Babilonia pada waktu itu, dan kemudian pamannya, saudara dari ayahnya yaitu saudara dari Yoyakim, yaitu matanya diangkat oleh Raja Babel menjadi raja atas kerajaan Yehuda dan diganti namanya menjadi Raja Sedekia. Jadi Raja Sedekia ini adalah raja yang diangkat oleh Babilonia untuk menggantikan posisi Yoyakin yang pada waktu itu sudah diambil dibuang ke Babilonia. Jadi pada waktu itu kerajaan Yehuda tetap berdiri, tetapi sifatnya hanya menjadi satu kerajaan boneka yang dikontrol semua oleh Babilonia, dan rajanya ditetapkan oleh Raja Babel, oleh Nebukadnezar, yaitu Sedekia, yang tidak lain adalah paman dari Yoyakin yang namanya sebelumnya adalah matanya. Gitu ya. Dalam Yeremia 37 ayat yang pertama dikatakan, Sedekia bin Yosia menjadi raja menggantikan Konya bin Yoyakim. Konya itu yang tadi saya bilang Yoyakin. Itu adalah Raja Konya atau Yehonya. Gitu ya. Dia adalah anak dari Raja Yoyakim. Kemudian Nebukadnezar, Raja Babel, telah mengangkat dia menjadi raja atas negeri Yehuda. Jadi jelas dalam firman Tuhan bahwa Sedekia adalah raja yang diangkat oleh Babilonia, oleh Nebukadnezar, gitu ya, supaya dia menjadi raja di Yehuda. Makanya dalam beberapa bagian dalam firman Tuhan, kalau Anda lihat dalam kitab Yeremia khususnya, Yeremia menganggap bahwa raja terakhir kerajaan Yehuda adalah Yoyakin. Gitu ya, walaupun nanti banyak terjadi percakapan dengan Raja Sedekia, karena Sedekia tidak lain adalah orang yang ditetapkan oleh Babilonia, oleh Nebukadnezar sebagai perwakilan kerajaannya di kerajaan Yehuda, dan Sedekia diangkat oleh Nebukadnezar menjadi raja atas Yehuda, gitu ya. Dan tadi saya sudah jelaskan bahwa mereka ini adalah anak-anak dari Raja Yosia yang sebelumnya adalah seorang raja yang melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Gitu ya. Dalam 1 Tawarikh 3 ayat 15 dikatakan anak-anak Yosia, anak sulungnya ialah Yohanan. Anak yang kedua adalah Yoyakim. Itu adalah ayah dari Yoyakin ya, sekali lagi. Anak yang ketiga ialah Sedekia. Itu adalah saudara dari Yoyakim, yaitu yang nama asalnya adalah matanya tadi. Dan anak yang keempat ialah Salum. Gitu ya. Dan kemudian Sedekia ini memerintah menjadi raja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Raja Nebukadnezar, dan selama 11 tahun dia menjadi raja atas Yehuda. Gitu ya. Dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 18 dikatakan Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Itu adalah Sedekia. Jelas, saudaraku. Jadi sedikit Anda bisa tahu sejarahnya bahwa Sedekia adalah saudara dari Yoyakim, yang adalah Yoyakim adalah ayah dari Yoyakin, Raja Honya atau Yehonya, gitu ya. Dan pada saat Yoyakin diserang oleh Babilonia dan dibawa ke Babel, kemudian Raja Babel dalam hal ini Nebukadnezar mengangkat pamannya yaitu matanya, saudara dari ayahnya, menjadi raja di kerajaan Yehuda dan diganti namanya dengan nama Sedekia. Dan Sedekia lah yang menjadi raja terakhir di kerajaan Yehuda, dan dia diangkat oleh Nebukadnezar. Dan Sedekia memerintah selama 11 tahun sebagai raja di kerajaan Yehuda. Itu sepintas mengenai latar belakang cerita ini, bagaimana
pada waktu itu dijadikan lambang mengenai ketidaksetiaan Raja Sedekia. Gitu ya. Tadi di awal saya udah bilang bahwa dalam firman Tuhan Yehezkiel pasal 17 yang tadi kita baca, kita tidak menemukan kata dengan persis kata Sedekianya. Tapi kalau kita lanjutkan Yehezkiel 17 tadi, saya lanjutkan ke ayat 11, dikatakan seperti ini. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, katakanlah kepada kaum pemberontak, tidakkah kamu mengetahui apa artinya ini? Kemudian dijelaskan arti dari dua perumpamaan dua raja wali tadi. Dikatakan, lihat Raja Babel datang ke Yerusalem, dan itu digambarkan seperti Raja Wali yang pertama. Raja Wali yang pertama digambarkan seperti Raja Babel yang datang ke Yerusalem, datang ke Libanon, ke Gunung Libanon tadi dikatakan, gitu ya. Ia mengambil rajanya dan pemuka-pemukanya dan membawa mereka ke Babel baginya. Itu digambarkan seperti yang mengambil pucuk, kemudian dibawa ke kota perniagaan. Nah, itu digambarkan seperti pemuka-pemuka dan rajanya dibawa. Gitu ya. Lanjut ayat 13. Lalu ia mengambil seorang yang berasal dari keturunan raja. Inilah yang berbicara mengenai Raja Sedekia. Karena Raja Sedekia adalah anak dari Yosia dan dia seorang dari keturunan raja. Yang tidak lain adalah paman dari Yoyakin tadi. Gitu ya. Dan mengadakan perjanjian dengan dia sambil menyuruh dia bersumpah. Ia mengambil juga orang-orang berkuasa negeri itu. Ayat 14. Supaya kerajaan itu menjadi lemah dan jangan memberontak lagi. Supaya memegang teguh perjanjian itu dan dengan demikian tetap ada. Gitu ya. Jadi Anda bisa mengerti dari sini bahwa gambaran Raja Wali yang pertama itu adalah gambaran dari kerajaan Babilonia, dalam hal ini adalah Nebukadnezar yang datang ke Yerusalem dan kemudian dia mengambil pucuk di sananya dan itu digambarkan seperti raja yang terakhir dan dibawalah ke Babel dan kemudian diangkat menjadi raja. Gitu ya. Dan ini tidak lain adalah gambar dari Sedekia yang tadi saya jelaskan. Tujuannya apa? Supaya kerajaannya tetap ada, tetapi kerajaannya lemah dan tidak memberontak. Jadi Sedekia menjadi satu gambaran bahwa ini adalah raja boneka yang dibuat, yang diangkat oleh Raja Babilonia, dalam hal ini adalah Nebukadnezar. Jelas saudaraku ya, itu adalah gambaran dari Raja Wali yang pertama, yang kemudian digambarkan bahwa dia ditanam di bedeng dan dia diairi, kemudian tumbuh taruk-taruk dan kemudian menghasilkan buah anggur. Karena itu kemudian digambarkan bahwa Sedekia selama 11 tahun menjadi raja atas Israel dalam pemeliharaan Babilonia pada waktu itu. Jadi Babilonia membiarkan semuanya berjalan seperti biasa, tetapi dalam satu kondisi bahwa kerajaan Yehuda pada waktu itu dikuasai dan dikontrol sepenuhnya oleh Babilonia. Dan Raja Sedekia pun menjadi raja boneka yang diangkat oleh Nebukadnezar dalam hal itu. Gitu ya. Kerajaan itu dibiarkan tetap ada, tetapi dibiarkan menjadi lemah dan tidak memberontak lagi. Gitu ya. Itu yang digambarkan dengan Raja Wali yang pertama. Oke, singkat cerita, setelah 11 tahun Sedekia menjadi raja di kerajaan Yehuda, di bawah pengaturan dari Nebukadnezar, kemudian Sedekia memberontak dan inilah dilambangkan dalam firman Tuhan tadi sebagai satu bentuk ketidaksetiaan Raja Sedekia. Bagaimana seorang raja yang sudah diangkat oleh Nebukadnezar tetapi kemudian dia memberontak. Gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat dalam firman Tuhan dari sejak awal memang adalah suatu kehendak Tuhan, memang adalah suatu rencana Tuhan untuk umat Tuhan dibuang ke Babilonia. Gitu ya. Pembuangan ke Babilonia merupakan sesuatu yang sudah dinubuatkan terlebih dahulu sejak lama. Sejak zaman Yosia atau sejak zaman Raja Hizkia pada waktu itu, Nabi Yesaya sudah menubuatkan akan ada pembuangan ini. Dan bagaimana umat Tuhan hatinya terpaut kepada Allah bangsa lain dan mereka tidak setia. Dan itulah yang mengakibatkan akhirnya Tuhan menetapkan sebuah bentuk pembuangan ke Babilonia selama 70 tahun. Gitu ya. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya pembuangan ini menjadi sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Dan kalau kita lihat dalam Yeremia pasal 34 ayat 2-5 dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Pergilah berbicara pada Sedekia Raja Yehuda, katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel. Allah sudah berbicara bahwa sudah menjadi ketetapan Tuhan bahwa mereka akan dibuang ke Babilonia. Supaya dihanguskannya dengan api. Dan engkau sendiri, ini dibicara maksudnya Raja Sedekia, tidak akan luput dari tangannya. Jelas kata firman Tuhan bahwa Sedekia memang harus ikut dibuang. Gitu ya. Melainkan akan pasti tertangkap dan diserahkan ke dalam tangannya. Tetapi kata firman Tuhan dibilang, engkau akan melihat Raja Babel mata berhadapan mata, dan ia akan berbicara dengan engkau mulut berhadapan mulut. Kemudian engkau akan pergi ke Babel. Namun demikian dengarlah firman Tuhan, hai Sedekia Raja Yehuda.
Beginilah firman Tuhan mengenai engkau, engkau tidak akan mati oleh pedang. Jadi di sana Yeremia sudah menubuatkan bahwa Sedekia memang harus tunduk kepada Raja Babilonia. Gitu ya. Karena pembuangan ke Babilonia merupakan sesuatu yang sudah Allah tetapkan, dan Sedekia walaupun dia posisinya sebagai raja boneka yang diangkat oleh Babilonia, dia harus tunduk kepada Raja Babilonia. Gitu ya. Dan tadi saya jelaskan bahwa selama 11 tahun dia menjadi raja di Yehuda. Gitu ya. Tetapi yang tadi saya bilang bahwa Sedekia nanti akhirnya memberontak, dan ini yang menjadi biang masalahnya, gitu ya. Kita lanjutkan dulu yang di Yeremia tadi. Engkau akan mati dengan damai, dan sebagaimana dinyalakan api untuk menghormati bapak-bapak leluhurmu, raja-raja dahulu yang hidup sebelum engkau, demikianlah orang akan menyalakan api untuk menghormati engkau. Dia akan mati secara terhormat apabila dia tunduk terhadap Raja Babel, gitu ya. Dan akan meratapi engkau dengan berkata, aduhai Tuhan, sungguh akulah yang mengucapkan firman ini, demikianlah firman Tuhan. Gitu ya. Di Yeremia yang lain pasal 32 ayat 4-5 dikatakan Sedekia Raja Yehuda tidak akan luput dari tangan orang Kasdim. Kasdim ini Babel ya. Melainkan pasti ia akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel, sehingga ia akan berbicara dengan dia mulut, sama perkataan dengan yang tadi, dan diteguhkan sekali lagi. Dan melihat dia mata sama mata. Sedekia akan dibawa ke Babel dan di sanalah ia akan tinggal, kata Tuhan. Sampai aku memperhatikannya, demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu berperang melawan orang Kasdim, orang Babel, dikatakan kamu tidak akan beruntung. Gitu ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang Sedekia harusnya bisa menerima. Sedekia harusnya bisa mengerti bahwa 11 tahun dia diizinkan menjadi raja atas Yehuda, dia diangkat oleh Babilonia, dia diangkat oleh Nebukadnezar, dan itu semua adalah suatu kehendak Tuhan di mana dia harus tunduk kepada ketetapan itu dan dia harus tunduk kepada Raja Babel. Dan Yeremia sudah menubuatkan bahwa dia tidak boleh memberontak. Gitu ya. Dia akan hidup baik-baik, bahkan dia akan dihormati seperti raja-raja lain. Orang akan meratapi, dia akan mati dengan damai dan tidak akan mati dengan pedang apabila dia tunduk kepada Raja Babel. Gitu ya. Dan itu yang sudah dikatakan dalam firman Tuhan oleh Nabi Yeremia. Jadi Yeremia sebelumnya sudah berkali-kali menubuatkan tentang bagaimana umat Tuhan akan dibuang ke Babilonia. Gitu ya. Kalau Anda nonton salah satu video kita tentang kitab Nabi Yeremia, Yeremia banyak sekali berlawanan dengan orang-orang yang pada waktu itu melihat bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi Yeremia justru menubuatkan bahwa umat Tuhan akan dibuang ke Babilonia selama 70 tahun. Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu yang sudah Allah tetapkan terlebih dahulu. Bahkan dalam satu ketika Yeremia pernah menulis surat kepada orang-orang yang sudah dibuang terlebih dahulu pada angkatannya Raja Yoyakin maupun pada Raja Yoyakim. Pada waktu itu Yeremia sudah berbicara pada mereka, kalian yang sudah ada dalam pembuangan, hiduplah dengan baik-baik di sana. Yang mau bekerja, bekerja. Yang mau membangun rumah, ambil istri dan menikah di sana. Bahkan dikatakan dalam surat Yeremia bahwa usahakan kesejahteraan bagi kota di mana kamu dibuang. Gitu ya. Jadi Yeremia mengerti persis bahwa ini adalah suatu kehendak Tuhan bahwa mereka harus dibuang ke sana. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Yeremia 29 ayat 4-7 dikatakan beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Gitu ya. Dikatakan dalam surat itu dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Yeremia sudah berkata bahwa ini bukan pembuangan sebentar. Dan Yeremia berpesan supaya umat Tuhan dalam pembuangan hidup dengan baik. Gitu ya. Bangun rumah, cari istri untuk anakmu laki-laki, cari istri untuk cari suami untuk anakmu perempuan. Gitu ya. Dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Lanjutannya yang sering kita dengar mungkin, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, kata firman Tuhan. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Gitu ya. Jadi inilah skenario yang ada pada zaman itu, bagaimana Sedekia seorang raja yang diangkat oleh Nebukadnezar, dan kemudian selama 11 tahun Nebukadnezar mengizinkan Sedekia memerintah menjadi raja di sana. Dan kemudian dengan satu tujuan supaya kerajaan itu tetap menjadi satu kerajaan yang lemah yang tidak akan memberontak. Gitu ya. Dan Yeremia sudah mengerti bahwa ini adalah suatu rencana Tuhan, bahwa ini adalah suatu kehendak Tuhan, bahwa umat Tuhan berada dalam pembuangan.
Gitu ya. Ada sebagian yang di Yerusalem, tetap ada sebagian yang dibuang ke Babilonia. Dan selama di Babilonia, Yeremia sudah berkirim surat kepada mereka. Hidup baik-baik di sana, usahakan kesejahteraan kota. Dan kita kenal di sana ada Daniel dan segala macamnya. Gitu ya. Tetapi Sedekia ini tidak tahan. Gitu ya. Setelah 11 tahun Sedekia menjadi raja. Dan dia melihat bahwa dia ingin sesuatu yang lebih dari itu. Dia pengen terbebas dari Babilonia dan dia menjadi raja sesungguhnya. Dan kemudian Sedekia memberontak terhadap Babel. Gitu ya. Dan ini yang menjadi biang masalah yang tadi saya bilang, kenapa Yehezkiel pasal 17 ini bicara soal ketidaksetiaan Raja Sedekia. Apa yang Raja Sedekia lakukan untuk dia melakukan pemberontakan adalah dia meminta tolong kepada Mesir. Dan itulah yang digambarkan sebagai Raja Wali yang kedua pada nubuatan atau perumpamaan yang digambarkan oleh Yehezkiel tadi. Gitu ya. Kemudian muncullah seekor Raja Wali yang lain yang juga berbulu dan sayapnya panjang dikatakan. Dan kemudian anggur tadi itu merambat ke burung yang tadi. Dan dia meminta supaya dia diairi dengan lebih baik dari bedeng yang sebelumnya. Gitu ya. Sedekia mulai mencari pertolongan kepada Mesir untuk membebaskan dirinya dari Babilonia. Gitu ya. Kalau kita lihat sekarang ayatnya, saudaraku, dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 20 dikatakan, sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka di hadapannya. Sedekia memberontak terhadap Raja Babel. Gitu ya. Dan kalau kita lanjutkan kembali ke Yehezkiel yang 17 tadi, gitu ya, tentang Raja Wali yang kedua, itu dijelaskan di ayat 15. Kita kembali lagi ke Yehezkiel 17 tadi. Ayat 15 dikatakan, tetapi orang itu memberontak kepadanya. Ini bicara soal Raja Sedekia. Jelas ya saudaraku ya. Jadi Raja Sedekia digambarkan seperti pucuk yang diambil dari Gunung Libanon oleh Raja Wali yang pertama. Dan Raja Wali yang pertama ini bicara soal Nebukadnezar. Dan kemudian dibawa ke kota perdagangan. Dan kemudian dia ditanam dan kemudian dia berbuah. Gitu ya. Dan itu digambarkan seperti itulah Sedekia diizinkan oleh Nebukadnezar untuk mulai menjadi raja atas Yehuda selama 11 tahun. Gitu ya. Tetapi kemudian di sana muncul Raja Wali yang kedua yang tidak lain gambaran dari Mesir. Bagaimana pada waktu itu anggur tadi akarnya mulai merambat ke burung yang kedua ini. Dan kemudian dia minta diairi lebih baik dari bedeng yang pertama. Gitu ya. Dan itu diartikan dalam ayat yang ke-15 tadi dikatakan memberontak dan menyuruh utusannya ke Mesir supaya ia diberi kuda dan tentara yang besar. Dia pengen mendapat pengairan yang lebih baik. Gitu ya. Apakah dia akan berhasil? Apakah orang yang berbuat demikian dapat luput? Apakah orang yang mengingkari perjanjian dapat luput? Gitu ya. Lanjutannya dalam ayat 16 dikatakan, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Ia pasti mati di Babel, di tempat raja yang mengangkatnya menjadi raja. Ingat saudaraku bahwa Sedekia diangkat oleh Nebukadnezar. Dia menjadi raja diangkat oleh Raja Babel. Dan dalam firman Tuhan dikatakan kalau dia memberontak dan dia minta pertolongan kepada Mesir, maka dia pasti mati. Padahal sebelumnya Yeremia sudah menubuatkan, kamu harus tunduk kepada Raja Babel. Kamu akan mati dengan damai, tidak dengan pedang. Gitu ya. Bahkan kamu akan dirayakan dengan api duka cita sama seperti bapak-bapak leluhurmu, dikatakan seperti itu. Gitu. Tetapi tadi dalam firman Tuhan dalam Yehezkiel dikatakan bahwa kalau dia mengingkari perjanjiannya, dia akan mati di tempat raja yang mengangkatnya menjadi raja. Lanjutannya, karena ia memandang ringan kepada sumpah yang dimintakan raja itu. Raja Nebukadnezar pernah meminta supaya Sedekia bersumpah bahwa dia akan setia. Karena itu diangkat menjadi raja. Tetapi Sedekia mengingkari perjanjian itu. Yang dimintakan raja itu daripadanya dan mengingkari perjanjian raja itu dengan dia. Ayat 17. Dan Firaun tidak membantu dia. Dia berharap pada Raja Wali yang kedua. Dan dikatakan akar-akar pohon anggur itu sampai ke kaki Raja Wali yang kedua. Dan diminta diairi lebih baik. Tetapi yang terjadi adalah Firaun tidak akan membantu dia. Mesir sama sekali ternyata tidak membantu dia dalam peperangan dengan tentara yang besar dan sekumpulan orang banyak. Sedekia berharap dia dapat tentara dan kereta yang lebih besar sehingga dia bisa memberontak terhadap Nebukadnezar. Tetapi ternyata semuanya itu hanya harapan sia-sia dan Firaun tidak membantu dia. Gitu ya. Pada waktu tembok pengepungan ditimbun dan benteng-benteng pengepungan didirikan untuk melenyapkan orang
melenyapkan banyak orang. Ayat 18, ya, ia memandang ringan kepada sumpah dan mengingkari perjanjian. Sungguh, walaupun ia menyungguhkan hal itu dengan berjabat tangan, dikatakan, tetapi ia melanggar semuanya itu. Maka ia tidak dapat luput. Ayat 19. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Demi aku yang hidup, aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepadaku yang dipandangnya ringan dan perjanjiannya di hadapanku yang diingkarinya. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia dan di dalam perangkapku ia akan terjebak. Aku akan membawa dia ke Babel dan di sana aku akan berperkara dengan dia, kata firman Tuhan. Karena dia berubah setia terhadap aku. Ayat 21. Dan semua tentara pilihannya akan tewas dimakan pedang. Dan yang terluput akan dihamburkan ke semua mata angin. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya. Dan itulah yang terjadi pada saat Sedekia ini mulai meminta pertolongan, memberontak terhadap Nebukadnezar, dan dia meminta pertolongan kepada Mesir. Dan di Mesir di sinilah yang digambarkan dengan Raja Wali yang kedua tadi. Gitu ya. Dan itu yang membuat akhirnya Tuhan murka, karena memang Tuhan sudah berkehendak bahwa mereka harus dibuang ke Babilonia. Gitu ya. Tuhan sudah berkehendak bahwa kalau Sedekia menundukkan diri pada Raja Babel, maka hidupnya akan damai-damai saja. Gitu ya. Tetapi kemudian hal ini yang membuat akhirnya Sedekia memberontak dan akhirnya itu membuat Tuhan marah. Gitu ya. Dalam Yeremia 37 ayat yang kelima dikatakan, adapun tentara Firaun telah keluar dari Mesir. Gitu ya. Sedekia meminta bantuan, kemudian tentara Firaun bersama-sama berangkat dari Mesir menuju Yerusalem hendak menolong Sedekia. Gitu ya. Mendengar kabar itu, maka orang-orang Kasdim yang mengepung Yerusalem angkat kaki dari Yerusalem. Itu pertama pada saat seakan-akan Sedekia meminta pertolongan dari orang Mesir, waktu itu orang Kasdim yang ada, orang Babel yang ada di Yerusalem, mereka angkat kaki, mereka takut dengan kedatangan orang-orang Mesir yang diminta oleh Sedekia tadi. Gitu ya. Sehingga Sedekia merasa bahwa seakan-akan usahanya berhasil. Dia berhasil terbebas dari penindasan dari kekuasaan dari Babilonia karena dia meminta pertolongan dari orang Mesir. Dan pada saat orang-orang di Babilonia mendengar bahwa orang Mesir keluar dan menuju Yerusalem, mereka angkat kaki. Tetapi Yeremia sudah bernubuat bahwa mereka yang berangkat dari Yerusalem pada waktu itu justru akan kembali dengan keadaan yang jauh lebih banyak. Gitu ya. Dalam Yeremia 37 ayat 7-9 dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel kepada Raja Yehuda, kepada Sedekia, yang menyuruh kamu kepadaku untuk meminta petunjuk. Harus kamu katakan begini, lihat tentara Firaun yang telah berangkat keluar untuk membantu kamu akan kembali ke negerinya ke Mesir. Jadi tentara Firaun yang sudah berangkat dari Mesir menuju Yerusalem dikatakan oleh Yeremia dia akan kembali ke Mesir. Gitu ya. Tetapi orang Kasdim akan datang kembali memerangi kota ini dan merebutnya dan menghanguskannya dengan api. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu membohongi dirimu sendiri dan mengatakan orang Kasdim itu telah pergi untuk selamanya daripada kita. Padahal mereka tidak pergi untuk selamanya. Orang Kasdim, orang Babilonia hanya mundur sesaat pada saat mendengar bahwa Sedekia meminta pertolongan dari orang Mesir dan orang Mesir berangkat dari Mesir menuju Yerusalem. Dan mereka mundur sejenak orang-orang Kasdim itu. Sedekia berpikir usahanya berhasil, tetapi kemudian justru orang Mesir, orang Babilonia kembali dan menghancurkan itu semua, dan kemudian Sedekia mengalami kondisi yang sangat tragis. Gitu ya. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi dengan Sedekia dalam 2 Raja-Raja 25 ayat yang ke-7 dikatakan, orang menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya. Kemudian dibutakannya mata Sedekia, lalu dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dalam Yeremia 52 ayat 11 dikatakan, kemudian mata Sedekia dibutakan. Lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga, kemudian Raja Babel, Nebukadnezar, membawa dia ke Babel dan menaruhnya di rumah hukuman sampai kepada hari matinya. Dan itu menjadi satu akhir yang tragis dari Raja Sedekia. Gitu ya. Dan sebelumnya kalau kita tahu bahwa Raja Yoyakin atau Raja Honya atau Yehonya itu sudah terlebih dahulu sebenarnya dibuang ke Babilonia. Tetapi karena dia taat, karena dia tunduk kepada Raja Babilonia, maka kondisi Raja Honya atau Yoyakin tadi menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Gitu ya. Kalau Anda lihat dalam Yeremia 52 sampai 31, Yeremia 52 ayat 31 sampai 34 itu dikatakan bahwa keadaan Raja Yoyakin menjadi sesuatu yang lebih baik. Bahkan dia mendapat belas kasihan dari raja setelah dari Nebukadnezar, yaitu Ewil Marduk. Gitu ya.
Dan ini menjadi sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan keadaan Sedekia. Bagaimana Sedekia yang harusnya dipelihara Tuhan, bagaimana Sedekia yang sudah dijanjikan bahwa kamu akan mati dengan damai dan bukan dengan pedang, dan orang akan memperingati kamu seperti bapa leluhurmu, seperti raja-raja sebelum kamu. Justru Sedekia mengalami satu kematian yang tragis, dan dia anak-anaknya disembelih di depan matanya, dan kemudian dia sendiri dibutakan oleh Raja Nebukadnezar. Gitu ya. Ini gambaran selewat mengenai firman Tuhan, mengenai cerita tentang dua raja wali dalam Yehezkiel pasal 17 ini. Dan ini betul-betul menggambarkan sebagai satu bentuk ketidaksetiaan Raja Sedekia. Gitu ya. Seorang raja yang digambarkan tadi seperti raja wali pertama, yaitu Nebukadnezar datang dan mengambil dari pucuknya dari gunung Libanon tadi, dan kemudian ditanamnya, dan kemudian dia berkembang menjadi pohon anggur. Dan itulah yang diberikan oleh Nebukadnezar kepada Sedekia. Selama 11 tahun dia memerintah menjadi raja. Dengan satu keadaan bahwa raja itu tidak boleh memberontak. Yehuda menjadi kerajaan di bawah Babilonia. Dan itu menjadi sesuatu yang merupakan suatu kehendak Tuhan. Itu menjadi sesuatu yang merupakan ketetapan Tuhan. Dan Yeremia sudah menubuatkan bahwa orang yang di pembuangan maupun yang di Yerusalem, mereka harus hidup baik-baik. Gitu ya, sampai nanti waktunya Allah akan memperhatikan dan mengembalikan mereka semua. Gitu ya. Tetapi yang tindakannya dilakukan oleh Sedekia adalah dia mulai tidak tahan, dia memberontak, dia melanggar perjanjian dengan Raja Nebukadnezar. Dan akhirnya dia meminta pertolongan kepada Mesir, dan itu digambarkan seperti Raja Wali yang kedua. Gitu ya. Tetapi apa yang terjadi? Mesir kemudian akhirnya membuat dia sama sekali tidak bisa menolong Sedekia, bahkan akhirnya Nebukadnezar marah. Dan itu membuat Nebukadnezar menyerang balik dan menghancurkan semua Yerusalem, dan termasuk di dalamnya membunuh Sedekia. Dan Yerusalem, bait suci, dibumi ratakan pada waktu itu. Gitu ya. Itulah gambaran dalam Yehezkiel pasal 17. Nanti ada bagian terakhir yang saya ingin jelaskan, bahwa ini menjadi satu gambaran, menjadi satu potret bahwa ini bicara soal keadaan manusia pada zaman-zaman sekarang. Gitu ya. Tadi saya bicara banyak mengenai hal sejarah tentang Sedekia yang hidup kurang lebih sekitar 600-an sebelum Masehi. Gitu ya. Dan siapa dia orangnya, dan bagaimana itu semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, bagaimana umat Tuhan ada dalam pembuangan. Gitu ya. Tetapi kalau kita kembali bahwa ini menjadi sesuatu hal yang pelajaran yang baik buat Anda dan saya. Gitu ya. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari sini adalah satu kondisi di mana Allah mungkin bisa mengizinkan sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak baik terjadi pada Anda dan saya. Seperti yang digambarkan tadi, bagaimana Sedekia harus hidup di bawah kekuasaan kerajaan Babilonia. Dan itu sudah Tuhan tetapkan untuk hal itu. Gitu ya. Yeremia sudah berkali-kali menasihati orang di pembuangan untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kamu dibuang. Karena kesejahteraan kota menjadikan kesejahteraan mereka juga. Dan kita mengenal bagaimana Daniel dan teman-temannya memberikan kontribusi banyak di Babilonia. Gitu ya. Dan ini menjadi satu gambaran bahwa dalam kehidupan Anda dan saya, Tuhan bisa mengizinkan sesuatu yang memang sama sekali kita tidak kehendaki. Tetapi bagaimana Anda dan saya tetap bertahan bahwa itu semua kita harus jalani sebagai satu bagian dari rencana Tuhan. Gitu ya. Dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 25 dikatakan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi, kata Paulus. Gitu ya. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, dan setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Paulus bilang, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Gitu ya. Sesuatu yang sama sekali tidak enak yang dialami oleh Paulus, gitu ya. Tetapi itu bagian dalam suatu rencana Tuhan. Bagaimana pada saat Paulus dipanggil, Tuhan sudah berpesan kepada Ananias bahwa orang ini adalah pilihan bagiku. Gitu ya. Ananias datang suruh mendoakan Paulus yang pada waktu itu buta, dan firman Tuhan datang kepada Ananias bahwa dia adalah alat di dalam tanganku. Aku akan tunjukkan berapa banyak penderitaan yang dia harus tanggung atas namaku. Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu bagaimana Allah berkehendak bahwa semuanya itu terjadi dalam kehidupan Paulus. Tetapi dari sana kita bisa mengerti bahwa kehidupan di dalam Kristen, kehidupan mengikut Tuhan bukan berarti menjadi sesuatu hal yang semuanya baik, semuanya sempurna dan sama sekali tidak ada masalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan segala sesuatu berlangsung baik. Tetapi Tuhan berjanjikan di tengah situasi yang buruk sekalipun, Allah ada menyertai Anda dan saya. Gitu ya. Dan itu yang digambarkan dengan cerita Sedekia ini. Bagaimana pada waktu itu dia seperti pucuk yang diambil oleh Raja Wali yang pertama. Tetapi Raja Wali yang pertama itu membawanya ke kota perniagaan, dan dia menanamnya dan taruk-taruknya kemudian tumbuh dan dia menghasilkan buah anggur.
Gitu ya. Memang bukan menjadi satu pribadi yang besar atau bagaimana, tetapi dia dalam satu kondisi firman Tuhan katakan dia akan hidup damai dan baik-baik saja dan dia akan diperingati seperti raja-raja sebelumnya. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu bagaimana Anda dan saya mungkin kita bisa berhadapan dengan situasi yang sepertinya tidak enak dalam kehidupan kita. Kenapa saya mengikuti Tuhan tetapi situasi sepertinya tidak menjadi baik. Tetapi sadarilah bahwa itu semua Tuhan izinkan terjadi dalam Anda dan saya sebagai satu bentuk bagaimana kita belajar mengandalkan Tuhan, sebagai satu bentuk bagaimana Allah mendidik kita. Gitu ya. Allah tidak dengan sukacita membuang umat Tuhan ke Babilonia, membuat mereka ada dalam pembuangan. Gitu ya. Nanti satu kesempatan saya akan menjelaskan tentang satu penglihatan dari Nabi Sakaria, bagaimana pada waktu itu Allah berjerih payah, Allah berlelah-lelah bahwa dia harus melakukan itu semua karena umat Tuhan dalam kondisi yang tidak benar dan hatinya menjauh kepada berpaut kepada Allah bangsa lain, sehingga Allah tidak punya pilihan kecuali mendidik mereka dan membawa mereka ke dalam pembuangan. Gitu ya. Pada saat ada sesuatu yang tidak baik yang sedang kita alami, jangan kita berpikir bahwa Allah di surga tertawa dengan semuanya itu. Dia melakukan itu semua karena dia ingin mengasihi kita semua dan mengajar Anda dan saya. Justru melalui kesulitan dan segala sesuatu yang tidak mengenakan, Allah mau kita semakin mengandalkan Tuhan, Allah mau kita justru semakin bergantung pada Tuhan. Gitu ya. Dalam Mazmur 121, di sana Daud katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dikatakan dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ingat saudaraku bahwa dalam apapun yang kita hadapi, jangan kita harus mengambil pelajaran yang baik, jangan seperti yang dilakukan oleh Sedekia. Bagaimana kemudian dia akhirnya mencari pertolongan ke Mesir. Pertolongan ke Mesir seakan-akan menjadi sesuatu yang baik. Itu seperti Raja Wali yang kedua. Gitu ya. Yang seakan-akan itu baik. Dan kemudian pohon anggurnya akarnya merambat ke sana. Dan dia minta diairi lebih baik dari bedeng tempat dia ditanam sebelumnya. Tetapi tahukah saudaraku bahwa pertolongan di luar Tuhan hanya membuat kita semakin terpuruk, hanya membuat kita semakin buruk kondisinya. Gitu ya. Dan itulah yang dialami oleh Sedekia yang akhirnya dia dibutakan matanya, bahkan di depan matanya sendiri orang menyembelih anaknya. Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat buruk karena apa? Karena Sedekia mencari pertolongan ke Mesir. Gitu ya. Dalam Yesaya 36 ayat yang ke-6 dikatakan sesungguhnya engkau berharap kepada bambu, tongkat bambu yang patah terkulai, yaitu Mesir. Gitu ya. Yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Di sana digambarkan oleh Yesaya bahwa Mesir itu seperti tongkat bambu yang terkulai. Yang justru kalau orang bertopang kepadanya, dia malah akan menusuk orang yang bersangkutan. Gitu ya. Begitulah keadaan Firaun Raja Mesir bagi semua orang yang berharap kepadanya. Gitu ya. Tantangan, kesulitan dan apapun bisa aja Anda dan saya hadapi. Anda ingat cerita waktu Sadrah, Mesah dan Abednego dihadapkan pada dapur perapian yang menyala-nyala. Dia berkata bahwa jika Allah tidak menolong aku, maka tidak membebaskan kami, maka kami sama sekali tidak akan menyembah patung Tuanku. Gitu ya. Dia tahu dalam hatinya bahwa kalau Allah mengizinkan itu semua, maka Allah yang sama yang sanggup menyertai dia melewati itu semua. Gitu ya. Dan itu yang membuat Anda dan saya jangan mencari pertolongan pada siapa-siapa, terlebih mencari pertolongan ke Mesir. Karena Mesir hanya seperti bambu yang terkulai yang akan menusuk kepada orang yang bertopang kepadanya, kata firman Tuhan. Dan Sedekia melakukan satu hal yang sangat fatal dalam hidupnya. Bagaimana pada waktu itu dia meminta pertolongan ke Mesir dan itu membuat Nebukadnezar sangat marah dan akhirnya kondisi Sedekia sangat buruk. Bahkan waktu itu Yerusalem dibumi ratakan, bait suci dihancurkan habis. Itu ya, hanya karena Sedekia pada waktu itu mengingkari perjanjiannya dengan Nebukadnezar dan dia meminta pertolongan pada Mesir. Gitu ya. Raja Wali yang kedua mungkin sama besarnya dengan Raja Wali yang pertama. Sayapnya panjang, bulunya lebat, tetapi jangan lupa, saudaraku, bahwa Raja Wali yang kedua itu adalah orang yang berusaha mencari sesuatu pertolongan ke Mesir. Gitu ya. Dan Mesir seperti tongkat bambu yang menusuk orang yang bertopang padanya. Itu hal yang pertama yang kita bisa ambil dari peristiwa Sedekia ini. Gitu ya. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang mengenakan dalam kehidupan Anda dan saya, mari tetap bertahan. Kalau Tuhan izinkan kita menghadapi itu semua, maka ingat selalu bahwa Allah yang sama akan mengajar kita dan membawa kita melewati itu semua. Gitu ya. Pelajaran yang kedua ini bicara juga soal kehidupan Anda dan saya, saudaraku. Dan ini nanti berhubungan dengan Yesaya pasal 17 ayat-ayat yang terakhir. Gitu ya. Yang menarik dalam cerita ini bahwa pembuangan ke Babilonia Tuhan gambarkan seperti masa 70 tahun. Gitu ya. Dan masa 70 tahun dalam firman Tuhan bahwa itu digambarkan seperti halnya sama dengan umur manusia. Gitu ya. 60 atau 70 tahun kalau kita kuat dalam firman Tuhan.
Gitu ya. Dan ini bicara bahwa seperti itulah Anda dan saya berada pada dunia ini, gitu ya. Dalam firman Tuhan kita digambarkan seperti seorang perantau, seperti seorang yang pendatang dalam dunia ini, karena kita bukan berasal dari dunia. Kita seperti orang yang berada pada pembuangan. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 11 dikatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa." Gitu ya. Dan Yesus pernah berdoa pada murid-muridnya bahwa mereka bukan berasal dari dunia, sama seperti aku bukan berasal dari dunia. Aku tidak berdoa supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Gitu ya. Kehidupan Anda dan saya dalam dunia ini itu seperti digambarkan seperti kita berada pada pembuangan. Kita berada di luar jauh dari rumah kita sendiri dan kita menanti saatnya kita kembali ke rumah kita sendiri. Gitu ya. Dan Petrus mengabarkan bahwa selama 70 tahun itu digambarkan seperti umur hidup Anda dan saya, dan kita sebagai pendatang dan perantau yang ada di dalam dunia ini. Gitu ya. Dalam Yohanes 17 ayat 14 sampai 16 dikatakan, "Aku memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia." Kemudian Yesus katakan, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia." Dalam beberapa ayat ini secara 2 kali Yesus menegaskan bahwa mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Gitu ya. Dan kehidupan Anda dan saya, kita berhadapan dengan situasi di mana kita berada dalam kondisi bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Tetapi mari kita mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita dibuang. Mari kita menjadi teladan, mari kita menjadi garam, mari kita mensejahterakan tempat di mana Tuhan tempatkan Anda dan saya. Kita bukan berasal dari dunia ini, kata firman Tuhan. Tetapi kita bagaikan seperti orang yang berada dalam pembuangan. Mari ikutin taat pada setiap aturan yang ada, taat dengan ketentuan yang ada, tetapi kita tidak menjadi serupa dengan dunia, kata firman Tuhan. Sambil kita menantikan saatnya perjanjian Tuhan digenapi bahwa kita akan dibawa kembali pulang ke tanah perjanjian. Gitu ya. Dan tadi saya sudah bilang bahwa ini yang menarik adalah pada Yehezkiel pasal 17 tadi, setelah dijelaskan tentang 2 raja wali dan kemudian diartikan bahwa raja wali pertama itu adalah Nebukadnezar, dan kemudian bagaimana Sedekia melanggar perjanjian, raja wali kedua bicara soal Mesir, dan kemudian di ayat yang terakhir ini dinubuatkan tentang satu raja terakhir. Gitu ya. Dan dikatakan bahwa raja ini akan Tuhan pilih sendiri dan dia akan ditaruh oleh Tuhan dan menjadi satu pohon yang sangat besar. Gitu ya. Dalam Yehezkiel 17 kita kembali ke sana. Beberapa ayat terakhir, ayat 22 dikatakan, 17 ayat 22. "Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan penanamnya." Gitu ya. "Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung." Sama seperti tadi, dari pucuk yang paling ujung. Ini bicara soal raja yang terakhir. Gitu ya. "Yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas." Ayat 23, "Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar dia bercabang-cabang dan berbuah, dan menjadi pohon aras yang lebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya, mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya." Lanjutannya, "Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertalu kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya." Yehezkiel pasal 17 diakhiri dengan satu nubuatan tentang satu pucuk yang kemudian ditanam Tuhan dan dia akan tumbuh. Gitu ya. Dan dikatakan segala sesuatu akan bernaung di sana. Dan ini bicara soal raja terakhir atas Yehuda. Gitu ya. Dan ini bicara soal pribadi yang tidak lain adalah pribadi Yesus sendiri sebagai satu raja yang akan memerintah selama-lamanya, yang ditanam Tuhan, yang karena dia merendahkan dirinya, maka Tuhan meninggikan dia di atas nama segala nama. Gitu ya. Itulah sebabnya Anda dan saya, saudaraku, Anda mungkin kita semua berada dalam dunia ini seperti orang yang berada dalam pembuangan, tetapi ingat selalu bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita dan dia adalah Sedekia yang terakhir. Dan dia adalah Sedekia yang setia sampai pada akhirnya. Dan dia tidak melanggar perjanjian sekalipun dia datang ke dalam dunia dan dunia dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dia taat sampai akhir, bahkan sampai mati di kayu salib. Demi mengenapi suatu rencana Tuhan dengan satu tujuan adalah membawa Anda dan saya kembali pulang ke tanah perjanjian. Gitu ya. Dan itulah kata firman Tuhan bahwa pohon yang tinggi Tuhan buat rendah. Tetapi pohon yang rendah Tuhan akan angkat tinggi dan bertaruh kembali.
gitu ya. Dan inilah bicara soal bagaimana itu semua digenapi pada pribadi Yesus. Jelas Saudaraku, dari penjelasan yang sederhana tentang Yehezkiel pasal 17 ini, saya ingin Anda semua kita mengerti bahwa semua cerita tentang gambaran dalam firman Tuhan, tentang Raja Sedekia dan apapun juga yang kita bahas, itu semuanya akhirnya bermuara pada pribadi Yesus. Yesus itulah yang dinubuatkan oleh para nabi. Gitu ya. Dan itu yang menjadi bagian Anda dan saya. Mari tetap bertahan dengan apapun yang sedang kita hadapi dan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dan hiduplah selalu bersama dengan Dia karena Yesus itulah yang akan membawa kita kembali pulang ke tanah perjanjian sesuai dengan yang telah dijanjikan Tuhan. Jelas Saudaraku? Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi Anda semua. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.